Bro, kira-kira bisnis apa ya yang prospeknya bagus di tahun depan? Bukannya lu udah punya bisnis ya? Kok lu mau bisnis yang lain lagi? Iya dong bro, kan kalau kita punya banyak bisnis, pemasukan kita banyak, artinya untung kita juga banyak. Ya nggak gitu juga kali bro. Nah, memang kalau seandainya kita punya banyak bisnis, artinya sumber pendapatan kita pun akan semakin banyak. Tapi bukan berarti hal itu adalah hal yang baik. Karena hal itu akan berdampak pada bisnis kita sebelumnya juga. Kira-kira apa ya masalahnya di sini? Temukan pembahasannya hanya di Opsiana Podcast setelah opening berikut ini. Halo semuanya, balik lagi bareng gue di Opsiana Podcast. Episode kali ini adalah lanjutan dari episode yang sebelumnya, di mana gue ngebahas kesulitan dalam berbisnis yang mungkin sudah pernah kalian alami atau mungkin akan kalian hadapi nantinya. Di episode sebelumnya gue udah bahas kesulitan dalam berbisnis itu, yang pertama adalah memulai. Di episode kali ini gue akan membahas kesulitan kedua yang mungkin akan kalian hadapi nantinya, yaitu sulit untuk fokus dan berkomitmen kepada bisnis kalian. Nah, pernah nggak sih kalian itu ketika kalian ingin memulai bisnis, kalian itu punya banyak ide dan kalian ingin mengimplementasikan semua ide yang kalian miliki tersebut, sehingga kalian malah bingung mau milih bisnis yang mana atau ide yang mana. Atau mungkin ketika kalian udah punya bisnis dan kalian merasa bisnis kalian itu sudah berjalan, sudah menghasilkan, kalian berkeinginan untuk memulai bisnis yang lain. Memang kalau seandainya kita punya bisnis yang banyak atau memiliki beberapa bisnis yang berjalan secara sekaligus, artinya jumlah pemasukan kita semakin bertambah, sumber pendapatan pun semakin bertambah, uang yang kita dapatkan semakin banyak. Tapi apakah hal tersebut bisa dikatakan hal yang baik? Hal ini bisa dibilang hal yang cukup baik kalau seandainya kalian sudah punya bisnis dan bisnis kalian itu udah autopilot, sudah benar-benar stable, bisa berjalan tanpa kehadiran kalian. Tapi kalau seandainya bisnis kalian itu tergolong baru, belum setahun atau mungkin baru setahun, dan juga nggak bisa kalian tinggalin, artinya kalian tetap harus standby di sana, hal ini adalah ide yang bisa dibilang buruk. Masalah yang gue highlight di sini adalah fokusnya. Untuk masalah komitmen, banyak orang yang sudah bisa memegang teguh komitmennya untuk menjalankan bisnis. Entah dia punya 2 bisnis atau 3 bisnis. Tapi faktanya, hal yang paling di highlight di sini adalah fokus. Karena ketika lu menjalankan lebih dari satu bisnis, artinya fokus kalian itu terpecah. Gue pernah mengalami ini entah di dunia bisnis atau di dunia freelance dulu, dan bisa dibilang ini adalah salah satu penyakit yang sangat sulit gue hilangkan saat itu. Karena balik lagi, kalau seandainya lu punya banyak bisnis atau banyak project, artinya banyak sumber penghasilan. Gue bilangnya di sini sumber penghasilannya yang banyak, tapi faktanya tidak seindah itu. Dampak dari ketidakfokusan ini bisa dikatakan lumayan fatal ya kalau seandainya terjadi dalam bisnis kalian. Dalam jangka pendek, itu akan mempengaruhi perkembangan bisnis kalian. Perkembangan bisnis kalian itu akan menjadi melambat karena fokus kalian itu terbagi menjadi 2 bisnis sekaligus atau 3 bisnis sekaligus. Dan tentunya bukan cuma konsentrasi kalian yang akan terpecah, waktu kalian pun akan terpecah, keuangan kalian akan terpecah juga, sehingga hal itu malah menambah beban pikiran kita sendiri. Alhasil dalam jangka pendek tersebut, performa dari bisnis kalian akan menurun. Dan dari sinilah kalian sudah harus memikirkan solusi dari pecahnya fokus kalian tersebut. Karena kalau tidak, dampaknya akan semakin fatal kalau jangka waktunya menjadi jangka panjang. Hal yang mungkin terjadi kalau seandainya ketidakfokusan ini terus berlanjut dalam jangka waktu yang panjang adalah, yang pertama, kalian akan mengalami burnout karena kalian fokusnya terpecah, tenaga kalian terpecah dalam kurun waktu yang tertentu, beban pikiran semakin bertambah. Hal itu akan membuat kalian semakin stres. Apalagi kalau seandainya kalian itu masih pemula, kalian belum mengerti cara untuk menghilangkan stres atau beban pikiran dari bisnis yang kalian jalankan tersebut. Karena seperti para pebisnis lain bilang bahwa dalam menjalankan bisnis itu bisa dikatakan sangat stressful. Lalu dampak lainnya adalah kalau seandainya performa dari bisnis kalian itu semakin menurun, penjualan semakin menurun, pemasukan semakin berkurang, ada kemungkinan dari bisnis yang sudah kalian jalankan itu akan bangkrut atau kolaps.
salah satu penyebabnya juga di sini karena sumber daya yang terpecah ke dalam dua bisnis yang berbeda, terus performa bisnis yang menurun, dan juga performa dari kalian sebagai business owner yang juga tidak bisa maksimal. Oke, dampaknya udah pada tahu. Terus solusinya apa? Sebenarnya solusinya udah gue ucapkan di awal, yaitu kalian udah bisa memulai bisnis yang lain kalau seandainya bisnis kalian itu sudah autopilot atau sudah bisa berjalan sendiri, bisa berjalan tanpa kehadiran kalian. Terus bagaimana bisa agar bisnis kita itu bisa menjadi autopilot? Menurut beberapa buku yang gue baca dan beberapa referensi lainnya, kuncinya di sini ada dua ya. Yang pertama, kalian harus punya tim yang solid. Tim di sini nggak harus teman kalian, nggak harus keluarga. Bisa aja orang-orang yang kalian rekrut gitu sebagai karyawan kalian. Kalian buatlah tim yang sudah solid dan bisa bekerja secara terbiasa tanpa kehadiran kalian. Dan mereka itu bisa mengambil keputusan yang memajukan perusahaan kalian. Hal ini bisa dibilang bukanlah hal yang mudah karena mencari orang yang punya inisiatif dan kemampuan mengambil keputusan itu cukup sulit. Makanya banyak orang yang ketika udah punya bisnis itu biasanya tetap stay di bisnis tersebut karena sebagai owner kita yang menjadi tumpuan untuk keputusannya dan belum bisa memberikan wewenang kepada tim kita untuk mengambil keputusan. Bukan karena nggak percaya, karena lebih ke arah tim kita itu belum siap dalam mengambil keputusan atau memang tidak punya keahlian atau keberanian dalam mengambil keputusan. Makanya jangan heran membuat tim yang solid dan juga klop itu sampai bisa autopilot adalah hal yang bisa dibilang butuh waktu yang cukup lama. Lalu kunci yang kedua adalah SOP. SOP ini bisa dibilang cukup penting ya karena menjadi semacam acuan untuk bisnis kita. Dengan adanya SOP ini membuat tim kita itu lebih berani dalam mengambil keputusan karena sudah ada acuannya. Tapi balik lagi ya, untuk ngebuat SOP itu pun cukup susah karena semakin gede bisnis yang lu jalanin, maka SOP-nya itu akan terus menyesuaikan sehingga terus-menerus berubah. Kalau seandainya perubahan di SOP-nya itu hanya bersifat kecil-kecil atau perintilan-perintilan, mungkin penyesuaiannya ya sebentar cepat gitu. Tapi kalau seandainya perubahannya itu cukup besar, maka butuh waktu juga untuk menyesuaikan dengan SOP yang mengalami perubahan tersebut. Solusi lain dari masalah ketidakfokusan ini adalah kalian mulailah belajar. Belajar untuk fokus kepada bisnis kalian. Fokuslah pada pengembangan bisnis kalian. Dan mulailah mengurungkan niat kalian untuk membuat bisnis baru selama bisnis kalian itu masih dalam tahap perkembangan dan bisa dibilang kalau masih butuh kalian sebaiknya tetap fokus di bisnis kalian tersebut karena toh banyak juga kok para pebisnis yang fokusnya cuma pada satu bisnis dan mereka bisa terus berkembang sampai benar-benar sukses. Kalau seandainya mereka aja bisa, kenapa kita enggak gitu loh. So, itu aja pembahasan di Opsiana Podcast episode kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa follow Instagram Opsiana Podcast di @opsianamedia karena situ akan ada update menarik tentang Opsiana Podcast tentunya. So, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Stay tune di Opsiana Podcast untuk episode selanjutnya ya. See you next time. Bye.